Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pada video sebelumnya sudah membahas mengenai beberapa operasi dari fungsi dan juga cara menentukan domainnya jika domainnya itu dibatasi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jika diketahui fungsi dan domainnya itu dibatasi, kita ditentukan rank tapi dalam bentuk grafik. Nah, untuk teman-teman agar tidak ketinggalan updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama, diketahui bahwa fx itu adalah x plus 1, di mana domainnya itu x lebih dari sama dengan min 2 dan x itu kurang dari 3. Maka range-nya itu dari fungsi fx adalah, di sini ada 3 grafik nih. Berarti yang mana? Caranya cukup mudah, perhatikan aja. X-nya itu min 2 sama 3, kita cari. Yang satu itu, dia X-nya itu dari min 1 sampai 3, berarti dia bukan. Yang kedua itu dari min 2 sama 3, bisa jadi ya. Yang 3 itu min 2 sama 3 juga, bisa jadi. Nah, setelah kita mengecek batas dalam sumbu X-nya, ini kan sumbu X. Kemudian kita cek batas dari Y-nya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita lihat bahwa fx-nya itu kan dia sama dengan x plus 1. Nah, coba kita cek ketika f-nya min 2, berapa nilai y-nya? Ini sama dengan min 2 plus 1, ini sama dengan min 1, maka nilai y-nya itu min 1 ketika x-nya itu min 2. Benar nggak? Ini x-nya min 2, y-nya min 1, oh ini benar. Yang ini x-nya min 2, y-nya juga min 1. Oh benar, berarti kita cek titik yang kedua, yaitu 3. Maka F3 itu sama dengan 3 plus 1. Nah, ini sama dengan 4. Kita cek. Ini 3, ini 4 juga ya. Ini 3, nah ini juga 4 juga, berarti sama dong. Nah, kita lihat bahwa batasnya itu dia ada yang bulatannya itu penuh, ada yang tidak penuh. Nah, kapan dia penuh? Nah, kapan dia penuh itu ketika tanda pertidak samanya itu dia ada sama dengannya. Jadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kapan dia tidak penuh? Yaitu ketika tandanya itu tidak ada sama dengannya. Nah, sekarang perhatikan. Untuk min 2 kan dia batasnya itu ada sama dengannya nih. Berarti dia seharusnya penuh. Min 2 ya. Berarti dia penuh, berarti ini benar. Ini min 2, ini juga penuh, berarti ini juga tepat gitu. Kemudian untuk 3, oh dia tidak ada sama dengan, berarti dia harusnya tidak penuh atau bolong. Oh ini penuh, berarti ini bukan. Kita cek yang ini. Ah, dia bolong, berarti jawabannya itu adalah yang nomor 3. Jadi langkah-langkahnya teman-teman silakan lihat terlebih dahulu batas untuk nilai X-nya. Setelah melihat batas nilai X-nya, kemudian kita substitusikan nilai X-nya itu ke fungsinya buat memperoleh nilai dari Y-nya. Setelah memperoleh nilai dari Y-nya, ingat juga nih, bulatan penuh dan tidak penuhnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2, diketahui fx itu dia sama dengan x min 4. Dengan domainnya itu, dia dari 5 sampai 8. Maka rank dari fungsi fx ditunjukkan oleh grafik nomor berapa? Nah, cara yang pertama kita lihat dulu interval x-nya itu 5 sama 8, 5 sampai 8, 5 sampai 8, 5 sampai 8 semua. Oh, berarti masih bisa ketiga kemungkinan ini. Kemudian setelah x-nya kita cek, kemudian kita substitusikan dulu nih batas bawahnya. Batas bawahnya kan 5, kita substitusikan. 5 ini ya, misalkan nih 5. Jadi fx-nya itu diketahui bahwa dia sama dengan x min 4. Sehingga kalau kita x-nya diganti 5, dia menjadi 5 min 4. Maka y-nya itu dia sama dengan 1. Benar nggak 1? Oh, ini benar. Ini juga benar. Ini juga benar. Nah, kalau benar semua berarti kita ke x sama dengan 8 ini. Kalau f8 dia sama dengan 8 min 4, berarti y-nya itu sama dengan 4. Yang mana yang y sama dengan 4? Ini 8, ini 4 ya. Oh, ini 8, ini juga 4.
Ini 8, ini juga 4. Nah, kalau sudah semuanya sama, berarti kita tinggal lihat intervalnya, tanda dari intervalnya. Jika dia tandanya kurang dari sama dengan, maka titik ujungnya ini dia penuh atau bisa juga tidak penuh atau bolong. Nah, ini bolong, berarti dia bukan ya. Karena kalau bolong itu tandanya kurang dari atau lebih dari. Yang ini dia campuran, berarti otomatis bukan. Berarti jawabannya itu adalah yang nomor 3. Karena di sini bulatannya penuh semua, artinya dia tandanya itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika diketahuinya itu fungsi kuadrat? Domainnya bagaimana? Nah, sebelum kita menentukan grafik dari rank dari fungsi kuadrat, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa fungsi kuadrat itu nanti akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu grafiknya itu terbuka ke bawah dan grafiknya itu terbuka ke atas. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Dia terbuka ke atas yaitu jika A-nya itu positif. Terbuka ke bawah itu jika A-nya itu negatif. Nah, untuk ranknya sendiri, kalau A-nya lebih dari 0, maka ranknya itu dia lebih dari F min B per 2A. Nah, untuk A kurang dari 0, berarti ranknya Y kurang dari F min B per 2A. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, bisa teman-teman coba tonton di video sebelumnya, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Untuk mengecek fungsi kuadrat itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X artinya nilai Y-nya itu dia nanti harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, nilai X-nya itu sama dengan 0. Yang ketiga yaitu titik puncaknya. Titik puncaknya itu untuk X-nya kan kita bisa peroleh dengan cara min B per 2A. Kemudian untuk Y-nya itu kita bisa substitusikan min B per 2A-nya ke fungsi. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan juga itu nilai dari A-nya. A-nya itu positif atau negatif ya. Karena dia akan berpengaruh ke grafiknya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, kita back ke soal yang tadi. Jadi, jika kita sudah tahu grafiknya itu terbuka ke atas, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu artinya Y-nya itu sama dengan 0. Maka Fx di sini dia sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan nih. X kuadrat min 4x plus 6. Dia sama dengan 0. Berarti kita faktorkan menjadi X min 3 kalikan dengan X min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh X min 3 sama dengan 0. Atau X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan 3 dan X-nya itu sama dengan 1. Maka titik potong dengan sumbu X-nya itu adalah yang pertama itu adalah 3,0. Yang kedua itu adalah 1,0. Nah, kita lihat ini 3,0, ini 1,0. Berarti tepat ya. Ini 3,0, ini juga 1,0 titik potong dengan sumbu X-nya. Kemudian grafik yang ketiga juga sama. 3 sama 1 juga. Nah, kemudian setelah menentukan titik potong dengan sumbu X, kita juga harus mengetahui titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu yaitu ketika apa? Titik potong dengan sumbu Y ketika X-nya itu sama dengan 0. Maka X di sini ganti 0 semua nih. Menjadi Y sama dengan ini 0 min 0 plus 3. Berarti Y-nya itu sama dengan 3. Berarti titik potongnya itu adalah 0,3. Benar nggak 0,3? Oh, ini 0,3. Ini 0,3, ini juga 0,3. Karena 0 itu kan di sini. Nah, kalau semuanya udah tepat, tinggal kita mencari nih batas domainnya itu.
kan dia antara min 1 sampai 3 nih. Jadi min 1 dulu kita cek apakah ketika X-nya min 1 nilai dari Fx-nya itu 8, kita cek ya. Jadi F min 1 dia kan sama dengan min 1 kuadrat itu 1, kemudian min 4 kali min 1 itu adalah plus 4, kemudian tambah 3. Oh, dia sama dengan 8. Berarti ketika X-nya min 1, nilai Y-nya itu 8. Berarti ini benar. Ini juga ya. Yang gambar 3 juga. Nah, kemudian yang kedua itu jika 3. Nah, jika 3 kan dia merupakan titik potongnya. Berarti semuanya udah sama. Nah, setelah itu jika semua grafiknya sama, kita lihat batasnya. Untuk batas X-nya itu dia kurang dari 3. Artinya jika kurang dari 3 itu bulatannya itu bolong. Nah, ini bolong kan? Yang ini penuh, berarti ini bukan. Yang ini bolong. Oke, kemungkinannya 1 dan 2. Kemungkinan untuk batas bawahnya X lebih dari sama dengan min 1. Artinya dia harus penuh. Nah, ini kan bukan ya. Karena dia tidak penuh. Berarti ini penuh nih. Maka jawabannya itu grafik yang nomor 3. Oke teman-teman, itulah cara bagaimana kita menentukan nilai rank dari persamaan Fx jika nanti ranknya itu dalam bentuk grafik ataupun kurva. Semoga video pembahasan kita kali ini bermanfaat. Silakan jika ada komentar ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih.